Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentu harapannya selalu sehat seperti biasanya. Dan akhirnya saya Devi Ade bisa kembali untuk menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus persembahan Dinas Kesehatan Kota Kediri bersama dengan Puskesmas Campurrejo Kota Kediri. Dan kali ini di mana tempat saya berada, lokasinya di Puskesmas Campurrejo Kota Kediri. Tentu juga saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Akan saya kenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bersama saya. Ada Mbak Nikmah Rahmawati Nur Islami SKM selaku Koordinator Promosi Kesehatan. Mbak Nikmah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Insya Allah. Luar biasa sekali. Kemudian lagi untuk narasumber yang kedua atau narasumber berikutnya ada Mbak Ditya Ari Wisnuwardani SKepnes selaku Koordinator TB. Kabarnya juga baik, Mbak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan membahas pemirsa tentang beberapa informasi yang tentunya sangat baik sekali untuk Anda saksikan sampai selesai. Tentu juga berkaitan dengan tema kita kali ini, yakni layanan inovasi Puskesmas Campurrejo Kota Kediri. Kalau kita berbicara Puskesmas, ini kan merupakan sebuah layanan kesehatan masyarakat begitu ya. Nah, tentu ini mungkin masyarakat yang ada di wilayah Campurrejo dan sekitarnya, ini mungkin masih belum sadar akan bagaimana mereka ini kesadaran diri untuk memeriksakan kesehatan atau seperti apa. Nah, mari kita ulik terlebih dahulu tentang Puskesmas Campurrejo. Mbak Nikmah, seperti apa Mbak? Puskesmas Campurrejo ini lokasinya di mana, kemudian wilayah kerjanya meliputi beberapa wilayah. Jadi terima kasih Mbak Devi dan seluruh masyarakat JTV. Jadi Puskesmas Campurrejo terdiri dari 5 kelurahan ya. Ada Kelurahan Campurrejo, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Nirboyo, Kelurahan Banjar Melati, dan Kelurahan Bandar Kidul. Jadi kami juga dilengkapi Pustu Mbak, Puskesmas Pembantu. Jadi untuk mendekatkan pelayanan di wilayah kerja kami ada 4 Pustu selain di Kelurahan Campurrejo karena ada Puskesmas Induk juga. Jadi selain kita buka di Puskesmas Induk, kita juga ada jam buka di Puskesmas Pembantu di 4 kelurahan tadi. Oke, luar biasa sekali. Jadi di 4 kelurahan yang tersebar di beberapa wilayah kerja itu untuk memudahkan masyarakat begitu ya. Jadi tidak harus datang ke sini gitu. Untuk kelurahannya mana saja tadi? Untuk 4 kelurahan tadi yang ada pustunya ada di Kelurahan Banjar Melati, Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Tamanan, dan Kelurahan Nirboyo. Jadi masing-masing kelurahan selain di Kelurahan Campurrejo sudah punya pustu masing-masing. Oke, jadi meskipun tempatnya itu sebenarnya berdekatan ya antar kelurahan, tapi memang itu sangat membantu masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya atau mungkin membutuhkan tindakan lebih lanjut begitu. Kalau untuk jam pelayanan sendiri Mbak di Puskesmas Campurrejo ini seperti apa? Jadi untuk jam pelayanan kami buka mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam bukanya mulai setengah 8 pagi ya. Tapi ya biasanya kita ada morning report dulu, ada apel. Jadi mungkin untuk persiapan pasien bisa menunggu mulai dari setengah 8, jadi sudah bisa langsung ditangani. Kemudian untuk jam pendaftaran hari Senin sampai hari Kamis tutup jam setengah 12. Jadi setelah jam setengah 12, kalaupun ada pasien tetap dilayani, tapi pendaftarannya sudah tutup di atas jam setengah 12. Dan untuk hari Sabtu karena harinya memang pendek ya, kita kebanyakan kegiatan luar gedung. Untuk jam pelayanannya mulai setengah 8 sampai jam 9 saja. Jadi kegiatan selain di dalam gedung juga ada yang di luar gedung soalnya Mbak ya. Jadi untuk hari Sabtu memang kita fokuskan untuk kegiatan luar gedung. Oke, jadi untuk hari Sabtu ya? Betul sekali. Berarti dalam artian waktu yang pendek itu memang pendek dalam artian untuk kegiatan untuk pelayanan dalam gedung, pelayanan dalam gedung aja ya. Oke, luar biasa. Dan pasti di Puskesmas Campurrejo ini juga memiliki banyak inovasi. Mungkin bisa di-spill salah satu inovasinya yang dimiliki oleh Puskesmas Campurrejo ini, Mbak Ditya. Saya panggilnya siapa ini? Mbak Ditya ya, Mbak Ditya ya. Oke. Kalau Mbak Dima kita sudah pernah ketemu dulu ya, Mbak. Masih dengan auranya yang segar. Bahagia selalu sepertinya. Ya boleh. Ya kalau di program TBC, ya, karena saya memegang program TBC kebetulan, jadi salah satu inovasi dari program TBC yaitu adalah Gerdu Cas TB. Jadi gerakan terpadu pencarian suspek TB. Jadi itu melibatkan semua kalangan, jadi dari kader, kemudian dari perawat bina wilayah, bidan bina wilayah, dan juga dari pondok pesantren. Gitu. Jadi kita melakukan screening ke pondok pesantren, ke masyarakat kalau ada laporan dengan
terduga TBC dengan gejala batuk yang lama, nah itu kita datangi, kita screening, kalau diperlukan cek dahak, dilakukan cek dahak. Kebetulan Puskesmas Camperrejo kan ada TCM ya, jadi untuk apa itu? Yang TCM itu untuk melihat ada kuman TBC-nya atau tidak di dahaknya. Jadi salah satu diagnosis untuk TBC, jadi harus tes TCM dulu selain ronsen gitu. Oke, jadi salah satu inovasinya adalah gerdu cas TB. Iya. Oke. Jadi kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Iya. Ini yang mengawali adanya inovasi ini itu sebenarnya apa? Apakah ada kasus TB di wilayah kerja yang cukup banyak atau bagaimana? Iya. Karena masyarakat tuh masih kurang peduli ya, kurang sadar pentingnya cek dahak apabila kita menderita batuk lama. Karena semakin cepat diketahui kalau dia terkena TBC, maka penyembuhannya juga semakin cepat, kemudian resiko meninggalnya juga menurun. Oke, ini untuk yang TB itu ya, untuk TBC. mengarah ke penyakit TBC gitu. Sebenarnya dalam batuk lama itu berapa lama harus diperiksakan atau dicek dahak itu? Salah satu kriterianya adalah batuk lama minimal durasinya 1-2 minggu, dan itu sudah dilakukan untuk cek dahak. Sudah dicurigai ke arah TBC seperti itu. Oke, jadi penanganan pertama itu apa Mbak? Ketika mungkin misal nih ada salah satu orang atau pemirsa gitu yang merasakan gejala batuk sekitar 1-2 minggu atau bahkan lebih, itu apa yang harus dilakukan seperti itu? Jadi silakan datangi puskesmas ini, terutama puskesmas, kemudian kita lakukan screening dulu, jadi ada screening TBC, setelah screening kita lakukan cek dahak. Jadi biasanya pasien diberikan mengantar lab untuk ke laboratorium untuk mengambil dahak, dilakukan cek dahak. Bisa cek dahak sewaktu kalau pasiennya belum makan, atau mungkin kalau beliaunya sudah makan itu bisa pagi hari. Jadi besok paginya bangun tidur mengeluarkan berdahak, kemudian baru disetor ke puskesmas. Oh, jadi untuk tes dahak itu sendiri harus benar-benar belum tercampur dengan makanan lain ya, kayak tes darah gitu ya berarti. Oh, oke. Baik, itu salah satu informasi dari inovasi atau layanan di Puskesmas Camperrejo. Tentu masih banyak sekali inovasi yang dimiliki ya. Nanti akan kita ulas satu persatu, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus hari ini.